Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali dalam majelis kita. Semoga hadirnya kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan untuk saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan barokah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita. Pertemuan yang lalu sampai apa? Sekarang pembahasannya Kiamat. Kepada Al-Quran sudah? Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim. Sekarang kita membahas terkait dengan iman kepada hari kiamat. Kalau berbicara masalah hari kiamat dan dimasukkan dari keimanan, bagian dari rukun iman, karena seorang mukmin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, seorang mukmin harus mengimani, harus meyakini bahwa pada saatnya akan terjadi yang namanya hari kiamat. Ini suatu keimanan, keyakinan. Nanti dengan segala Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dengan segala konsekuensi dari iman kepada hari akhir. Tapi yang pertama kali harus kita yakini bahwa hari kiamat itu benar adanya. Akhir zaman itu benar adanya. Akhir dari kehidupan itu benar adanya. Karena apa? Karena ada sebagian dari golongan manusia yang tidak meyakini yang namanya hari kiamat. Atau mungkin dia memahami pemahaman tentang hari kiamat itu dengan pemahaman yang berbeda. Tapi dalam Islam, iman pada hari kiamat itu atau pada hari akhir ini ada informasi-informasi yang Rasulullah sampaikan kepada kita semuanya, yang itu bagian dari rukun iman kita. Salah kita memahami tentang hari kiamat, ini akan bisa merusak keimanan kita. Contohnya misalnya, ada satu kelompok di mana dia meyakini yang namanya reinkarnasi. Yang namanya reinkarnasi ini bagi mereka adalah apa? Bahwa ketika seseorang meninggal dunia, maka jasadnya kembali ke alam, ruhnya nanti akan hadir lagi dengan jasad yang berbeda. Ada keyakinan seperti itu. Atau saya pernah mendengar, walaupun saya tidak menyaksikan langsung, sebuah ceramah dari seseorang yang dikatakan dia adalah seorang dosen di salah satu universitas negeri di Jawa Timur. Dosen ini mengatakan bahwa hari kiamat itu sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Kalau kita kehidupannya senang, bahagia, itulah surga kita. Kalau kita susah, sengsara, dapat musibah, itulah neraka kita. Kalau seperti ini kita memahaminya, bermasalah. Atau misalnya, sempat ramai dulu, saya lupa siapa yang nyampaikan, ternyata hari kiamat itu tidak kekal. Pernah dengar? Saya lupa namanya. Dia seorang tokoh agama lah dikatakan dari Jawa Timur yang mengatakan bahwa apa? Akhirat itu tidak kekal.
Yang seperti ini juga harus diluruskan. Sehingga bagian dari rukun iman bahwa seseorang mengimani, meyakini bahwa pertama, kehidupan kita pada saatnya akan berakhir. Kehidupan kita pada saatnya akan berakhir. Itulah yang kemudian dikenal dengan yaumul akhir. Karena nanti tentang iman kepada hari kiamat ini nanti namanya macam-macam sesuai dengan fase-fase yang akan dilalui. Ketika kehidupan ini akan berakhir, maka itulah yang dikenal dengan hari kiamat. Kalau kita berbicara masalah hari kiamat, apakah yang kiamat hanya kita saja? Atau makhluk Allah yang lainnya? Ini pertanyaan. Ada yang bisa jawab? Apakah yang hancur, yang berakhir kehidupannya hanya kita saja? Manusia atau yang lainnya? Semua. Termasuk yang ada di luar bumi. Kita sekarang ini berpikiran cuman kehidupan hanya ada di bumi. Padahal kita harus meluaskan cakrawala kita bahwa apa? Bumi ini adalah planet dari tata surya matahari. Sedangkan selain matahari masih ada lagi tata surya yang lainnya. Bahkan gabungan dari tata surya itu namanya apa? Bima Sakti. Berarti apa? Ada sekian banyak Bima Sakti, ada sekian banyak tata surya, berarti apa? Sangat mungkin di antara selain dari tata surya bumi matahari ada kehidupan-kehidupan yang lainnya di situ yang kita tidak tahu. Itu baru tata surya, dan kalau digabung menjadi apa? Galaksi. Nanti ada lagi namanya gabungan dari galaksi-galaksi yang ada. Kalau nggak salah namanya cluster. Jadi gabungan dari galaksi-galaksi. Kalau udah seperti itu kita berpikir kayak nggak ada lagi yang bisa kita sombongkan. Kita tuh di mana, gitu kan? Bumi ini saja kecil sekali kalau dibandingkan dengan matahari. Padahal matahari itu baru satu tata surya. Dalam Bima Sakti ini ada sekian banyak tata surya. Gabungan dari tata surya yang ada sekian banyak kehidupan. Luar biasa, kita nggak tahu. Sehingga yang kita yakini bahwa ketika hari kiamat terjadi, maka apa? Bumi, bulan semua lepas kendali. Lepas kontrolnya. Kenapa kita meyakini bahwa semuanya akan hancur? Setidaknya untuk tata surya matahari, iya. Karena apa? Dalam sebuah ayat Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhuh. Segala sesuatu itu nanti akan binasa kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ada sebuah diskusi bahasanya. Kalau dulu Rasulullah Isra dan Mi'raj ditunjukkan bagaimana bagaimana penghuni surga dan penghuni neraka. Yang jadi pertanyaan, berarti memang sudah ada orang di neraka sana. Berarti sudah ada orang di surga sana. Orang kita ini belum ada kiamat kok sudah ada. Ada dua jawaban. Kalau hanya untuk memberikan contoh kepada Rasulullah tentang bagaimana kehidupan di surga dan neraka, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, bisa jadi itu adalah balasan dari apa? Kehidupan sebelum kehidupan kita. Kita ini di bumi dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Dan sangat mungkin sebelum Nabi Adam memang ada lagi kehidupan yang kita tidak tahu. Ada mungkin kehidupan itu dari tata surya yang lainnya yang di situ. Kita juga tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Yang harus kita yakini adalah kaitannya dengan kita. Pertama bahwa kehidupan kita di dunia ini akan berakhir. Itu aja udah yang terpenting daripada kita jauh menerawang. Nanti bagaimana kejadiannya? Wallahu a'lam bishawab. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi wilayah kita untuk berpikir ke sana. Justru kita berpikir bagaimana menyiapkan
pertanggungjawaban kita di yaumil akhir nanti. Yang pertama yang harus kita yakini, bagian dari konsekuensi iman kepada hari akhir adalah bahwa kehidupan kita akan berakhir. Itulah yang kemudian dikenal dengan yaumul akhir. Ketika terjadi yaumul akhir, maka semuanya binasa, semua kehidupan binasa. Manusia, hewan-hewan, tumbuhan, bahkan jin, termasuk juga malaikat meninggal semua. Kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in halikun illa wajhuh. Semuanya akan hancur, binasa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pernah menyampaikan, terus kalau semua malaikat dimatikan semua, nanti siapa yang jaga surga, siapa yang jaga neraka? Itu sangat kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita meyakini bahwa apa? Kullu syai'in halikun illa wajhu. Segala sesuatu, siapapun dia yang hidup pasti akan binasa. Ada lagi yang bertanya, kalau hari kiamat itu nanti semuanya binasa, terus bagaimana dengan malaikat Israfil yang meniup sangkakala? Kan dia meniup sangkakala sehingga terjadi kiamat gitu kan? Kita nggak usah mikir ke sana, bukan wilayah kita. Udahlah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pikirkan bagaimana membawa bekal ketika mempertanggungjawabkan amal. Itu aja. Pertama, konsekuensi yang harus terbangun dalam diri kita terkait dengan iman kepada hari akhir adalah bahwa kehidupan ini akan berakhir. Yang berikutnya adalah ketika kehidupan kita berakhir, ada dua kemungkinan. Bisa jadi kita mengakhiri kehidupan dengan kematian kita, sebagaimana orang-orang sebelum kita juga meninggal dunia, atau kita mengakhiri kehidupan kita dengan terjadinya hari kiamat. Dan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tidak bertemu dengan hari kiamat. Jangankan ketemu hari kiamat, semoga kita tidak bertemu dengan yang namanya Ya'juj dan Ma'juj, makhluk Allah yang paling sadis. Jangankan itu, semoga kita tidak bertemu dengan yang namanya Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Siapa saja yang ketemu dengan Dajjal langsung berubah. Langsung apa? Kufur. Sampai-sampai dalam hadis Rasulullah menyampaikan, ketika Dajjal keluar, maka apa? Bahasa Rasulullah, ikatlah anak-anak wanitamu dan juga istri-istrimu. Kenapa? Yang paling cepat berubah dengan sihirnya, dengan tipu daya Dajjal siapa? Wanita. Sampai seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sehingga ya, kita berdoa semoga tidak bertemu dengan Dajjal. Kapan Dajjal keluar? Wallahu a'lam bishawab. Walaupun ada yang mengatakan bahwa usia bumi ini tidak lebih dari 1.500 tahun. Maaf, usia umatnya Nabi Muhammad ini tidak lebih dari 1.500 tahun. Memang dia memakai dasar-dasar untuk menentukan tidak sampai 1.500 tahun. Tapi terlepas dari itu semuanya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengimani tentang hari kiamat, maka kita meyakini bahwa semuanya akan hancur, semuanya akan binasa. Yang berikutnya, kita juga harus mengimani bahwa hari kiamat itu ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya. Ada ciri-ciri yang sifatnya ciri-ciri yang ringan, ada ciri-ciri yang berat. Ada ciri-ciri yang dekat, ada ciri-ciri yang jauh. Dan itu harus kita yakini juga. Kenapa? Semua itu disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Sehingga kita tidak hanya beriman kepada hari kiamatnya, tapi tanda-tanda hari kiamat itu pun juga harus kita yakini, harus kita imani. Jangan sampai kita hanya percaya dengan hari kiamat tapi tidak mengimani tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda dekatnya hari kiamat.
Karena itu bagian dari keimanan. Yang berikutnya adalah ketika seseorang telah mengakhiri kehidupannya dengan kematian, maka sebenarnya dia sedang beralih dari fase kehidupan. Ada 5 fase kehidupan dalam keyakinan kita. Yang pertama adalah fase kehidupan di alam ruh. Yang kedua fase kehidupan di alam rahim. Yang ketiga fase kehidupan di alam dunia. Yang keempat fase kehidupan di alam barzah ketika kita setelah dimakamkan. Dan kelima fase kehidupan di hari akhir. Kalau fase kehidupan di alam ruh kita nggak pernah tahu. Tapi bahwa Allah telah menyiapkan semuanya. Dalam ayat Allah berfirman, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada kamu tentang ruh, maka katakanlah urusan ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak diberikan ilmu kecuali sedikit sekali. Sehingga ketika kita sebelum menjadi manusia ada di alam rahim, Allah sudah menyiapkan ruh kita. Dan itulah yang dikenal dengan kehidupan di alam ruh, dan kita nggak pernah tahu. Yang kedua, kehidupan di alam rahim. Kehidupan di alam rahim berapa lama? Oh enggak. Kehidupan di alam rahim cuma 5 bulan. Karena janin itu baru ditiupkan ruh ketika usianya 120 hari. Begitu dalam hadis. Jelas sekali angkanya. 120 hari Allah tiupkan ruh. Kalau 120 hari berarti 4 bulan. Berarti sekitar 5 bulanan kita berada di alam rahim. Karena sebelum 5 bulan, sebelum 120 hari, kita belum dianggap sebagai apa? Sebelum dianggap sebagai makhluk hidup. Kita baru apa? Baru sesuatu yang tumbuh kembang dari mana? Dari menempel di jasad ibu kita. Tapi baru kemudian dia menjadi kehidupan setelah ditiupkan ruh ketika berusia 120 hari dari hari pembuahan. Sejak mulai terjadi pembuahan sampai 120 hari itu belum ada kehidupan. Jantung yang berdetak itu karena mengikuti ritme jantung orang tua kita. Tapi kita nggak bergerak dan segala macamnya. Kita baru bergerak, beraktivitas di dalam rahim setelah usia 120 hari. Yang berikutnya, yang ketiga, fase di alam dunia. Kita lahir, masuk dalam kehidupan dunia. Ketika memasuki fase dunia, maka bentuk bijaksananya Allah Subhanahu wa taala adalah begini. Kita ini kan dituntut untuk beribadah kepada Allah ketika kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, dan kita dituntut untuk mempertanggungjawabkan amal kita. Ketika rata-rata usia kita adalah sekitar 60 sampai 70 tahun kata Rasulullah, maka usia 0 sampai 12 tahun kurang lebih itu masa lepas dari tanggung jawab. Apa yang kita lakukan tidak dicatat, apa yang kita lakukan tidak dimintai pertanggungjawaban. Karena kita belum memasuki usia baligh. Bebas itu 12 tahun. Tapi ketika sudah memasuki usia baligh, bagi laki-laki dia ditandai dengan mimpi, bagi wanita ditandai dengan menstruasi, saat itu amalnya sudah dicatat dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian rata-rata umur umatnya Nabi Muhammad kata Rasulullah 60 sampai 70 tahun. Katakanlah 70 tahun. Setelah 70 tahun biasanya kondisi seorang itu semuanya sudah menurun. Ketika sudah semuanya menurun, maka apa? Di situ Allah tunjukkan apa? Kebijaksanaannya.
ada banyak hal yang kemudian menjadi rukhsah bagi orang-orang yang sudah lemah karena faktor usia. Tapi ada yang kuat, oh ya alhamdulillah. Tapi tidak sedikit yang sudah apa? Lemah. Sehingga apa? Di situ banyak rukhsahnya. Akhirnya mohon maaf, ada yang sakit di atas tempat tidur, ya sudah. Hari-hari di atas tempat tidur terus. Kalau yang stroke misalnya kan, semua dilayani di tempat tidur, ibadahnya di tempat tidur, bahkan apa? Termasuk bersuci dan segala macamnya juga di tempat tidur. Kalau standar untuk orang yang normal nggak berlaku itu. Karena bisa jadi apa? Tempat tidurnya sudah najis. Kalau dia pakai pempes, apa iya setiap mau sholat ganti pempes? Kan begitu. Terus kalau membersihkan, karena membersihkannya di atas tempat tidur, dia buang air diseka, apakah kita bisa memastikan bahwa itu benar-benar bersih dari najis? Belum tentu juga. Sehingga apa? Disitulah kemudian Allah memberikan apa? Permakluman, bukan permakluman, memaklumi. Hal-hal yang seperti itu sudah dianggap apa? Sudahlah, dianggapnya hal-hal yang dianggap sudahlah dimaafkan dengan rukhsah yang ada. Sampai-sampai bagi nenek-nenek sekalipun boleh tidak menutup kepalanya, tidak memakai jilbab. Untuk ukuran apa? Nenek-nenek. Tapi nenek-nenek sekarang masih ganjen, suruh nutup dia gitu kan. Ya tergantung kondisi, tergantung tipe neneknya kan gitu ya. Ada yang dikenal dengan Nelly, nenek lincah, itu harus tetap pakai jilbab dia itu kan, harus tetap menutup auratnya. Ya, yang berikutnya, ketika fase kehidupan dunia berakhir ditandai dengan kematian, maka dia memasuki fase yang keempat. Fase di alam kubur atau alam barzah. Berapa lama di sini? Ya tergantung kapan dia meninggalnya. Sampai nanti apa? Kita semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di alam barzah mirip seperti di alam dunia. Kalau di alam dunia semua amal kita dipertanggungjawabkan. Ketika seorang meninggal dunia, selesai sudah, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ketika di alam barzah statusnya masih bisa berubah. Berubahnya apa? Bisa jadi dosanya bertambah-tambah walaupun dia sudah meninggal dunia, atau bisa jadi pahalanya bertambah dan bertambah. Karena banyak faktor. Kalau ketika dia hidup mewarisi banyak masalah, banyak dosa, dan dosa itu apa? Dosa itu berkelanjutan, maka walaupun dia meninggal dunia, dosanya pun berkelanjutan. Royalti dosa. Kalau di saat dia hidup dia banyak melakukan kebaikan, dan kebaikannya itu terwarisi, atau kebaikannya bertahan terus, berlangsung terus, walaupun dia meninggal dunia, pahalanya akan terus bertambah. Maksudnya apa? Kehidupan di alam barzah itu bukan kehidupan yang final, masih bisa berubah. Sehingga anjuran Rasulullah bagaimana? Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin. Kalau seorang meninggal dunia, putus semua amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Kalau dia punya harta, jadikan harta itu untuk terus mendapatkan apa? Royalti pahala. Jangan sampai, mohon maaf, harta kita hanya habis dipakai untuk apa? Warisan. Rugi kita. Tapi kan kita harus meninggalkan keluarga, jangan kondisi lemah. Ya, tapi sayang saja kalau kita punya harta yang banyak, tapi kemudian apa? Habis hanya untuk warisan. Sayang. Apalagi bisa jadi dengan warisan kemudian apa? Terjadi pertengkaran. Aduh, udah hilang manfaat dari harta tersebut. Saya beberapa waktu lalu memediasi satu keluarga karena urusan warisan. Bapaknya sudah meninggal dunia,
belum diwaris, belum dibagi waris. Sampai ibunya juga meninggal dunia, belum juga dibagi waris. Sampai sekian lama. Padahal di antara salah satu anaknya ada yang membutuhkan, meninggalkan harta yang banyak. Ketika dihitung, rumah ini harganya 3,5 M, rumah yang ini 1,5 M. Waduh, sudah M-M-an ngomongnya gitu kan? Tapi nggak dibagi-bagi. Padahal dia berempat di situ. Yang perempuan, saudaranya yang perempuan, pengen karena dia memerlukan, karena dia terlilit hutang dan segala macamnya lah. Seperti itu. Sehingga kalau terus menunda-nunda pembagian waris, bisa jadi ahli waris ini keburu meninggal dunia juga belum dibagi. Zalim itu dalam Islam. Tidak boleh. Karena ada 4 hal yang harus disegerakan kalau seorang meninggal dunia. Pertama adalah mengurus jenazahnya. Dari mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan dan memakamkan. Yang kedua membayar hutangnya. Sampai-sampai Rasulullah pernah menunda sholat jenazah hanya untuk urusan apa? Meminta kepada sahabat melunasi hutangnya. Mau nyolatkan ditanya, punya hutang gak dia nih? Punya ya Rasulullah, selesaikan dulu. Sampai kayak gitu. Karena apa? Ruh seseorang akan terkatung-katung sampai apa? Hutangnya terlunasi. Walaupun dia mati syahid sekalipun. Sehingga yang punya utang dicatat, yang punya utang bayar. Jangan nyaru-nyaru. Ketemu pura-pura gak kenal lagi gitu kan. Hati-hati. Umur kita gak ada yang tahu gitu kan. Catat, siapa tahu ketika kita meninggal dunia kita belum pernah menyampaikan pada keluarga kita nggak tahu, kita yang nanggung. Hutang seseorang itu menjadikan ruhnya belum selesai urusannya, nggak jelas statusnya. Karena apa? Walaupun dia mati syahid sekalipun. Kalau urusan mati syahid itu urusan hablum minallah. Tapi kalau urusan hutang hablum minan nas, selesaikan dulu kata Allah. Berapapun hutang kita. Saya pernah menyampaikan ini. Ada ibu-ibu yang kemudian dia nangis. Mohon maaf dengan keterbatasannya dulu. Waktu dia masih remaja. Dia waktu di kantin ngambil 3 bilang 2. Seperti itu. Bahkan parahnya lagi apa? Dia ngambil nih makan bakso. Sudah habis makan bakso minta susu. Bayar aja enggak? Minta susu gitu kan. Hebat kali gitu kan. Sudah enggak bayar, makan bakso minta susu gitu kan. Katakanlah bakso harganya 10.000. Dia bilang susu 40.000. Coba udah dapat bakso uang 40.000 gitu kan. Masalahnya apa? Yang punya kantin itu sudah nggak ada, entah di mana, meninggal jangan, katanya gitu. Gimana Ustadz utangnya? Saya bilang, sodakoh niatkan atas nama orang tersebut. Nanti Allah yang akan menyampaikan itu menjadi haknya dia. Karena apa? Sodakoh yang kita niatkan untuk orang lain itu akan menjadi pahala yang kita niatkan. Seperti itu. Sehingga segera melunasi hutangnya. Yang harus disegerakan juga bagi orang meninggal dunia melaksanakan wasiatnya kalau ada wasiat. Yang keempat, membagi warisnya. Jangan ditunda-tunda. Pengalaman saya juga sudah menyampaikan kepada jalur keluarganya, punya anak 7. Bapak meninggal, ibu juga sudah meninggal. Nggak dibagi-bagi warisnya. Akhirnya anak pertama juga ikut meninggal. Nggak dibagi juga, anak ketiga juga meninggal. Anak kedua lama karena dengan kondisi ekonominya, akhirnya apa? Mohon maaf, keluar dari Islam. Coba bayangkan, kalau gitu siapa yang zalim?
Seharusnya seorang kalau udah meninggal dunia sudah itu jadi hak waris, segera dibagi. Jangan ditunda-tunda. Karena kalau nggak dibagi ditunda-tunda, lama kelamaan nilainya bisa dihilang atau berkurang minimal. Meninggal, kalau yang tempo hari itu punya mobil, nggak dibagi-bagi, akhirnya apa? Lama kelamaan harga mobilnya turun. Ketika dijual seharusnya tuh 130-an itu gitu kan. Laku cuma 90. Karena ditunda-tunda. Seperti itu. Syukur masih bisa kejual. Coba mobilnya kecelakaan gitu kan. Dibawa ke Jawa ditabrak kereta api. Selesai dah. Gak berwujud itu. Hilang. Yang lebih repot lagi kalau urusan warisan apa? Kalau sudah melewati 2 level, tambah ruwet. Orang tua, bapak atau ibu lah, kemudian punya anak. Seharusnya di level anak ini harus sudah selesai. Sudah harus selesai. Tapi di level anak juga nggak selesai. Kemudian apa? Turun ke cucu. Kalau turun ke cucu sekarang dihitung. Kalau dulu punya anak 4, ya udah cuman berempat aja ngomongnya. Kalau sudah turun ke cucu, satu anak punya 3 saja, berarti dia harus ngomong berapa? Ber-12. Makin banyak yang terlibat makin ruwet. Apalagi kalau sampai levelnya apa? Cicit. Dan di kampung kita sudah setahun lebih urusan warisan ini sampai sekarang belum selesai. Gara-gara level cicit belum dibagi. Menelusurinya udah repot sudah menelusurinya. Apalagi kalau pakai bahasa apa? Kone. Nah, udah repot dah kalau kone. Kone ini membeli, bemayah, buktinya nggak ada. Repot kan? Itu. Akhirnya apa? Ketika dibagi ini seperti ini dan dibagi, loh kok jadinya segini gitu kan? Kok kenapa saya nggak dapat? Ada yang seperti itu. Sehingga ya sesegera mungkin untuk menyelesaikan masalah waris. Sehingga tadi ketika berbicara masalah meninggal dunia, disegerakan urusannya. Yang berikutnya apa? Bahwa amal seseorang kalau sudah meninggal dunia putus semuanya. Kecuali 3 hal. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu bukan sekedar memberi makan selesai, enggak. Tapi harta yang kita keluarkan dalam bentuk sesuatu yang manfaatnya bisa bertahan lama. Mohon maaf, saya mengapresiasi saudara-saudara yang memberikan sedekah Jumat lah bahasanya, dengan nasi bungkus, ya kan? Tapi kalau boleh saya memberikan usulan, dana untuk nasi bungkus itu kalau dialokasikan untuk yang lain yang lebih bermanfaat itu jauh lebih baik. Karena apa? Kalau diperhatikan bagi-bagi nasi bungkus ada 2 kemungkinan. Yang pertama, ketika dibagi belum tentu yang menerima itu orang yang apa? Yang berhak menerima. Karena keluar masjid semua yang keluar pada dikasih semua. Saya beberapa kali kasus begitu. Selesai ngisi khutbah di Denpasar, karena di Denpasar paling banyak yang seperti itu. Kasih. Enggak usah. Enggak Pak, semuanya dikasih kok Pak gitu. Semua dikasih. Sudah kita terima. Padahal belum tentu yang terima itu apa? Orang yang kelaparan kan. Belum tentu. Yang berikutnya, bayangkan potensi dana umat. Saya tanya 500 sampai 600 bungkus setiap Jumat. Di Denpasar nih, ada namanya komunitas Nabung Jubah. Nabung Jubah itu nasi bungkus Jumat berkah. Disingkat jadi Nabung Jubah. Itu 500 sampai 600 bungkus. Kali 10.000 saja. Berarti sudah 5 juta setiap pekan.
Bayangkan kalau dana 5 juta dikelola untuk hal-hal yang nilainya tadi jariah. Banyak yang bisa terselesaikan. Guru-guru ngaji gak ada yang kemudian gigit jari ketika akhir bulan. Sampai saya sebutin, di masjid ini berapa gaji guru ngaji? Saya tanya begitu. 600. Denpasar tuh ya. 600. Padahal di masjid itu hampir setiap Jumat bagi-bagi nasi bungkus. Berapa bungkus? Antara 150 sampai 200 bungkus di masjid tersebut. Tapi gaji gurunya berapa? 600. Kalau 200 bungkus kali 10 kali 10 ribu, itu udah berapa? 2 juta setiap pekan. Kalau 1 bulan kali 4 saja sudah 8 juta. Kasih guru ngajinya 1 juta senang sekali. Kontribusinya jelas. Ada output dan outcome-nya untuk umat. Dibandingkan kemudian ngasih nasi bungkus, belum tentu juga dimakan sama yang terima, belum tentu yang terima juga orang yang berhak. Kalaupun dimakan, mohon maaf, masuk ke perut, besok pagi udah keluar. Apa manfaatnya? Gak ada. Hanya sebatas itu saja. Sayang potensi ini. Banyak guru-guru ngaji yang terabaikan. Rata-rata disuruh guru ngaji itu disuruh ikhlas semua. Kasihan. Mohon maaf. Saya dengan teman-teman mencarikan tambahan untuk guru-guru di TPA Al Khair. Karena apa? SPP-nya mau diangkat, wali muridnya protes, gitu kan? Nggak diangkat. Gurunya cuma dapat 300 coba. Sebulan 350, 400. Miris kita. Sehingga apa? Di sini seharusnya amal jariah itu harus hadir di situ. Pertama, sedekah jariah. Supaya apa? Pahala kita terus mengalir. Kalau diberikan kepada guru kemudian efeknya kepada anak, Masya Allah, selama anak itu bisa membaca dari gurunya, pahala gurunya terus mengalir, gurunya semangat belajar karena disubsidi oleh kita, pahalanya dapat royalti juga pada kita. Seperti itu. Kalau sebelumnya, karena kebetulan saya jadi ketua komite, 2 kali berturut-turut saya naikkan SPP MII. Memang beresiko, protes orang tua, tapi saya pikir ini udah gak wajar. Masa SPP MII yang bayar 30.000 coba, MII gitu kan. Padahal saya juga kaget, waktu di TK sebulannya 75.000. Kenapa di MII malah turun jadi 30.000? Ini gak bener nih gitu kan. Udah ganti. Seperti itu. Sebelum 30.000 itu kalau gak salah ada yang 20.000 dan 25.000. Awal-awal saya jadi ketua komite. Enggak, 50 gitu kan. Seperti itu. Sekarang minimal 75. Enggak, 75. Biar rata-rata hitungannya sehari kita 2.500 lah si anak bayar. Karena apa? Anak-anak setiap hari kita cek rata-rata apa? 4.000, 5.000, ada yang sampai 7.000 jajannya anak-anak. Berarti untuk jajan saja anak-anak itu sudah bisa berapa? 100-an ribu. Tapi untuk SPP diminta 70.000, protes, gitu kan? Aneh, sehingga kita paksa. Tapi kalau di TPA juga bingung kita. Sedekah jariah. Yang kedua, al ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Yang bisa merubah pahala seseorang walaupun dia sudah meninggal dunia, sudah dikubur, pahalanya bisa berubah karena ilmu yang disampaikan. Kalau tadi dia punya harta, hartanya bisa merubah pahalanya karena dia waktu hidupnya apa? Amal jariah. Atau kalau tidak punya harta, ilmu. Ajarin ilmu. Saya hari Senin kemarin ke Bedugul. Di situ ada pesantren tahfidz di Bedugul, termasuk pesantren untuk anak-anak duafa dan anak yatim.
Ketika saya kesana silaturahmi, keluar pimpinan pondoknya teman saya bawakan susu dan tahu. Dia bilang, anak-anak senang dengan tahu ini gitu kan. Gimana caranya supaya ngirit pondok supaya bikin tahu anak-anaknya? Bagus. Kita latih bikin tahu. Hari Senin kemarin anak-anaknya kita latih, anak-anak yang SMA-nya. Kemarin saya ditelepon, mereka sudah nyoba, alhamdulillah sudah jadi. Sehingga sekarang tahu nggak perlu beli. Anak-anak yang bikin tahu dipakan sendiri untuk mereka semua. Semua ada sekitar 80-an santri. Makannya tahu dari buat sendiri tahunya. Saya berharap apa? Ini jadi ilmu yang bermanfaat. Sehingga nanti mungkin dia lulus, dia punya usaha tahu, saya dapat royalti pahala dari tahu tersebut. Kita juga sama, kita pasti punya ilmu macam-macam kita. Mas Agung punya bengkel, ajarin tuh. Ambil orang untuk dididik, diajarin, kemudian apa? Sudah. Ketika dia udah mandiri, suruh dia mandiri. Ini jadi ladang amal royalti. Mungkin pahala kita terbatas. Mungkin kita hanya ngandalin sholat wajib. Mungkin puasa kita hanya puasa wajib, tidak sampai sunnah. Mungkin ngaji kita kurang. Mungkin zikir kita kurang. Tapi dengan ilmu yang kita ajarkan, kita berharap kita dapat apa? Royalti pahala setelah kita meninggal dunia. Royaltinya bukan setelah meninggal dunia saja. Waktu hidup pun kita dapat royalti. Sampai kita meninggal dunia sekalipun. Sepanjang ilmu itu dipakai. Saya ingat ibu-ibu di kampung kita tentang bikin kue. Ditanya oleh salah satu jamaah pengajian saya. Sudah saya tanya, nggak dikasih. Rahasia katanya gitu kan. Bayangkan coba. Kalau jadi pertanyaan, siapa yang ngajarin dia ilmu bikin kue? Allah. Semua ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang, Mbak, kalau tanya lagi, sampaikan hadis ini. Saya sodorkan hadis. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Siapa yang ditanya tentang satu ilmu yang baik dan dia menyembunyikannya, maka apa? Di akhirat kelak dia akan diberikan kendali dari api neraka. Tali kekang kayak kuda gitu dari api neraka. Bayangkan. Ketika ditanya gimana caranya bikin kue gini, itu rahasia. Kayak dia aja yang dapat ilmunya. Padahal dia juga dari Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya. Kalau kemudian dia ngajarin kemudian takut nanti disaingin, kemudian pelanggannya berkurang, kemudian rizkinya juga berkurang, hati-hati. Ini masalah keimanan tentang rizki. Yakinlah bahwa rizki kita tidak akan salah alamat. Rizki kita nggak akan tertukar. Rizki kita nggak akan mungkin nyasar, nggak akan. Rizki kita sudah tahu alamatnya. Sehingga sayang kalau kemudian sebelum hari akhir ketika masuk di alam barzah, di alam kubur, kita nggak dapat perubahan amal. Sayang sekali. Karena ini kesempatan sekian tahun kita menunggu hari kiamat, seharusnya status kita harus sudah berubah menjadi lebih baik saat kita kemudian meninggal waktu itu. Dengan cara apa? Kita meninggalkan amal-amal baik yang menjadikan kita apa? Dapat royalti pahala. Kita mendapatkan pahala yang banyak gara-gara apa? Harta yang kita keluarkan menjadi amal jariah buat kita semuanya. Kalau harta juga kurang, ilmu juga kurang, mau dibagi ilmu apa? Orang jahit kodian gitu mungkin bahasanya kan? Bisa jadi begitu. Ada cara yang ketiga. Awaladin solihin yad'ulah. Atau anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Sebelum hari kiamat, ketika orang tuanya sudah dimakamkan, statusnya bisa berubah di hadapan Allah gara-gara apa? Doa dari anak-anaknya. Doa anak-anaknya kalau setelah sholat wajib, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, langsung kling gitu. 1 poin. Habis sholat zuhur 1 poin lagi. Sehari 5 kali sholat dia berdoa, 5 poin terus bertambah. Anaknya 2, 10 poin. Anaknya 3, 15 poin. Bayangin tuh kalau anaknya 7. 35 poin.
Kenapa demikian? Mohon maaf, itu yang menjadi kesepakatan saya dengan istri. Awal-awal saya menikah, sambil bercanda, kita mau punya anak berapa? Sebelum kita menyebutkan berapa, saya tanya, orientasi kita tentang anak apa? Kalau orientasi anak kita untuk meramaikan rumah kita, 1, 2, 3 cukup lah, gitu kan? Selesai. Tapi kalau orientasi kita punya adalah sebagai investasi akhirat, justru sebanyak-banyaknya. Karena apa? Ditambah lagi Rasulullah itu sangat suka dengan apa? Umatnya yang banyak. Saya sampaikan ke istri, kita berusaha untuk saling menjaga keimanan kita. Tapi kita nggak pernah tahu bagaimana akhir hayat kita. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita husnul khotimah semuanya. Tapi sangat mungkin kita meninggal dalam kondisi amal yang terbatas. Sangat mungkin kita meninggal dunia dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Nauzubillah min dzalik. Sehingga dari situ kemudian kita berharap, mungkin kita kurang pahalanya, kurang amalnya, dosanya banyakkan. Kita berharap dari doa anak-anak kita, terkirim setiap hari setelah sholat fardu. Sehari bertambah, sehari berikutnya bertambah, terus setahun sudah dikalikan 360 tahun, 360 hari, 2 tahun, 3 tahun, terus dari doa anak-anak kita semuanya. Sehingga apa? Dalam riwayat disampaikan ada orang tua yang terkaget-kaget. Karena apa? Dia nggak menyangka dia mendapatkan gelar sebagai ahli surga. Karena apa? Doa dari anaknya. Dia merasa amalnya terbatas, tapi kenapa masuk surga? Doa dari anaknya. Karena terkadang, mohon maaf sekali, orang tua kadang merasa sudah beramal, tapi terkadang disadari maupun tidak. Dalam surah Al-Kahfi Allah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, mau enggak saya tunjukkan kepadamu, Allah yang menyampaikan nih, saya tunjukkan kepadamu orang yang paling rugi amalnya. Dia beramal, tapi dia dinyatakan rugi. Siapa yang menyatakan rugi? Allah. Padahal kita beramalnya kepada Allah, tapi Allah sendiri yang menganggap bahwa amal kita ini rugi. Bahkan bukan sekedar rugi, akhsarina ditambah alif itu menjadi apa? Orang yang paling rugi, orang yang sangat rugi amalnya. Dia sudah beramal tapi dimasukkan kategori orang yang sangat rugi. Kenapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang dianggap paling rugi padahal dia beramal adalah orang yang melakukan amalan yang sia-sia ketika di dunia, ketika dia hidup, tapi dia merasa sudah melakukan sesuatu yang terbaik. Perasaannya sudah merasa punya amal, tapi di mata Allah ternyata enggak. Sangat mungkin itu terjadi. Kita merasa sudah beramal tapi niat kita tidak tulus karena Allah. Kita merasa sudah beramal tapi caranya enggak benar seperti yang contohkan Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Kita merasa saja beramal tapi catatannya tidak ada. Nauzubillah min dzalik. Kalau seperti itu kita meninggal dunia merasa punya amal, padahal ternyata dianggap rugi oleh Allah Subhanahu wa taala, terus apa yang kita harapkan untuk merubah status kita? Antara 3. Harta yang kita punya jadikan untuk membeli surga dengan cara amal jariah. Ilmu yang kita punya jadikan untuk mendapatkan surga Allah dengan cara mengajarkannya sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya kepada siapa saja. Dan kemudian doa dari anak-anak kita. Didik anak-anak kita agar dia menjadi anak-anak yang soleh, sehingga setiap sholat dia tidak lupa minimal mendoakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Ayah saya sudah meninggal dunia 20 tahun yang lalu. Saya merasa belum banyak bisa berbakti sama ayah saya almarhum. Sehingga ketika ayah saya meninggal dunia, saya kumpul dengan saudara-saudara, saya bilang, kita belum bisa membahagiakan ayah, tapi jangan pernah lupa untuk selalu berdoa setelah sholat fardu. Kalau saya sebagai pribadi, kalau sudah membaca Rabbighfirli wali walidayya, saya ulang sampai 3 kali. Setidaknya itu cara yang sementara saya bisa lakukan. Kalau saya ada rezeki, saya sedekah atas nama orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Seperti itu. Sehingga ya itulah keyakinan kita kepada hari akhir. Bahwa tahapan menuju hari akhir apa? Masuk dulu kepada alam barzah. Setelah melalui masa di alam barzah, nanti kemudian kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki yaumil akhir. Ketika kita dibangkitkan, baik yang sudah meninggal duluan termasuk yang meninggal karena hari kiamat, itu dibangkitkan sehingga hari kiamat juga dikenal dengan nama apa? Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Tapi tentunya kalau hari kiamat itu adalah hari di mana seburuk-buruknya kondisi umat manusia. Dalam hadis dikatakan tidak akan terjadi kiamat selama masih ada 40 orang yang mengucapkan La ilaha illallah. Berarti hari kiamat sudah sedikit sekali yang mengucapkan apa? La ilaha illallah. Begitu gambarannya. Nauzubillah min dzalik. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai-sampai 4 dosa besar. Kalau dalam bahasa hadis 4 dosa besar ini dianggapnya hal yang biasa. Judi, khamr, zina, riba. Kalau 4 hal ini dianggap biasa, itu sudah tanda-tanda hari kiamat. Mabuk dianggapnya sebagai tren. Berzina dianggapnya sebagai gaya hidup. Berjudi dianggapnya sebagai profesi. Riba dianggapnya sebagai solusi. Na'udzubillah min dzalik. Oke. Waktu juga yang mengakhiri kita. Ya. Ada pertanyaan nih? Ya. Kalau kita berhutang dengan seseorang, orang itu meninggal dunia, apakah ahli waris itu bisa menghalalkan utang itu? Ya. Dan yang kedua tadi mengenai banyak anak, karena kita telah umur sekian, tentunya istri kita juga tidak produktif tadi. Ini mulai kompor beleduk kalau gini caranya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika kita berhutang pada seseorang, berarti itu kan hutangnya kita menjadi haknya mereka, haknya yang meminjamin kan. Jadi hartanya mereka, piutangnya yang meninggal. Kalau dia meninggal dunia, maka piutangnya, hutangnya kita menjadi hak waris dari keluarganya. Sehingga kalau yang kita pinjemin ternyata meninggal dunia, maka apa? Kita harus sampaikan kepada ahli warisnya. Saya ada hutang dengan almarhum. Memang almarhum pernah bilang, kapan je ada uang silakan bayar. Ada kasus begitu, saya pernah hadapin ini. Ini kasusnya di daerah Pesantren Lerboyo, di mana? Pesantren Lerboyo, Kediri. Rumahnya itu di depannya pesantren Lerboyo, tanahnya, tanah rumah segala macam. Itu ada dulu anak buahnya, anak buah bapaknya berarti kan. Itu karena nggak punya tempat tinggal, ngontrak-ngontrak terus, akhirnya bapaknya bilang, ambil ini tanah sebagian, bangun rumah. Waduh, saya nggak bisa bayar. Udah, kapan bisa bayar lunasi. Seperti itu. Sampai dan saudara anak-anaknya tahu semua. Karena sudah sekian lama, sudah bagi waris, sudah ada yang dijual dan segala macam, mau pecah, dia ada di situ nyempil, dia omongin.
Iya memang kami ada utang, tapi sampai sekarang kami belum bisa bayar sepenuhnya. Memang bayar kadang 3 juta, 5 juta, tapi nggak selesai-selesai. Ada yang seperti itu. Sehingga dia bilang apa? Ya saya mohon maaf. Saya akui saya ada hutang dan ini menjadi hak dari ahli waris, tapi untuk sementara saya belum bisa membayar. Sampaikan. Terus kalau kita yang punya piutang kepada orang yang meninggal dunia, dia berhutang, maka apa? Kita diperintahkan untuk mengikhlaskan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kan ada orang yang berhutang sengaja nggak mau bayar. Atau ada orang yang berhutang menunda-nunda pembayaran. Ada yang seperti itu. Atau ada orang yang berhutang memang dia tidak sanggup bayar. Ada yang seperti itu. Sehingga apa? Urusannya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil. Kalau memang dia ada etika tidak baik, Allah punya urusan. Tapi kalau dia memang belum sanggup membayar, ya ini sebagai apa? Pembebas buat dia, kasihan. Apalagi kalau sudah meninggal dunia nggak punya harta warisan. Apa yang dituntut gitu kan? Ternyata meninggal juga ninggalin utang gitu kan? Aduh. Ya, oke, ala kulli hal seperti itu. Bagaimana dengan kondisi bahwa dianjurkan memperbanyak anak, sedangkan kondisi istri tidak memungkinkan? Ini karena ada yang di bawah umur, saya nggak enak menjawabnya. Bahasa gampangnya apa? Peremajaan. Iya, ya, wallahu a'lam bishawab. Saya nggak ngomporin, cuman saya sebagai usulan saja. Setuju. Disitulah bahasanya. Saya pernah dalam sebuah forum, poligami itu dibicarakan aja udah bikin seneng, kan gitu ya. Apalagi dilaksanakan, katanya begitu. Katanya wallah lah bisa udah. Ada yang belum waktunya mendengarkan ini. Ya itu aja. Aku qouli hadza nastaghfirullahaladzim. Lebih dan kurang mohon maaf. Insyaallah kan kita lanjutkan. Kita baru membahas tentang yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Nanti kita lanjutkan lagi. Nanti ada yaumul hisab, ada yaumul jaza, ada yaumul abad, hari perhitungan amal, hari pembalasan, kemudian hari yang sifatnya abadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza nastaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.